Ada sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan 1 jam sebelum subuh. Artinya keajaiban di waktu sahur. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yanzilu rabbuna ila samai dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dhalika kulla lailatin. Faqala Allah azza wa jal man yad'uni fa astajibana wa man yas'aluni fa u'tih wa man yastaghfiruni fa aghfirana. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabb kita Allah Subhanahu Wa Taala itu turun setiap sepertiga malam ke langit dunia, dan itu dilakukan setiap malam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada hamba-hambanya, siapa yang berdoa kepadaku, kukabulkan semua doa-doanya. Siapa yang meminta kepadaku, kuijabah seluruh permintaannya. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, kuampuni dosa-dosanya. Perhatikan hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang menunjukkan kepada kita tentang kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu-waktu kepada kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya 24 jam kita berdoa pasti mustajab, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan, ada waktu-waktu di mana seluruh permintaan, doa dan istighfar kita itu didengar langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu waktunya sepertiga malam. Artinya sepertiga malam itu dari jam 2 sampai waktu subuh. Itulah yang disebut dengan waktu sahar, atau kita istilahkan dengan sahur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya kira saya, Anda atau siapapun dalam kehidupan ini pasti akan mengalami sebuah kesulitan. Entah kesulitan itu berkaitan dengan ekonomi, sulitnya kita mencari ekonomi. Entah kesulitan itu berkaitan dengan kesehatan. Mungkin di antara kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit yang terkadang penyakit itu susah perlu sembuhnya. Atau boleh jadi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin disakiti manusia, difitnah manusia. Atau mungkin orang-orang tua yang diuji oleh Allah dengan kenakalan anak-anaknya. Sebenarnya ujian-ujian ini bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Bermunajat kepada Allah di waktu sahur. Kalau seandainya kita ditimpa oleh Allah kesulitan ekonomi, bukan Allah tahu, Allah tahu. Tidak mungkin Allah tidak tahu kita ini sedang susah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tahu kalau kita ingin terhindar dari kesulitan itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ingin kepada kita untuk kita meminta kepadanya diselesaikan masalahnya. Dan tidak berpangku tangan. Ada doa dan ada sebab di situ. Atau boleh jadi di antara kita yang ditimpa oleh Allah penyakit, yang susah pula penyakit itu diangkat. Bukan berarti Allah tidak tahu kita sedang sakit. Allah tahu kita sedang sakit. Dan Allah juga tahu kita ingin sembuh. Allah hanya ingin kepada kita untuk meminta kepada Dia kesembuhan. Dan tidak meminta kepada yang lain. Atau boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kita. Boleh jadi kita difitnah orang, dizalimi orang,
digibah orang, dibuli orang, atau lain sebagainya. Bukan Allah tidak tahu kita disakiti, dan Allah juga tahu siapa yang menyakiti kita. Dan Allah juga tahu agar kita terhindar dari fitnah itu. Cuman Allah hanya meminta kepada kita agar kita minta langsung kepada Allah, agar Allah menyelesaikan masalah kita. Atau boleh jadi orang tua yang diuji oleh kenakalan anaknya, kurang ajar anaknya kepada orang tua, dan begitu seterusnya. Allah tahu setiap orang tua itu ada kesulitan. Tapi Allah hanya minta, bermunajatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Pasti Allah akan uraikan tuh sedikit demi sedikit masalah kita. Lah Allah berikan kesempatan di waktu sahur ini agar kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu kalau tidak diminta dia marah. Berbeda dengan makhluk, kalau sering diminta pasti dia marah. Makanya di sini Nabi SAW lewat hadis ini mengajarkan kepada kita ada amalan-amalan yang ajaib yang kalau kita lakukan di sepertiga malam bisa menyelesaikan semua urusan kita. Apa saja ibadah-ibadah itu? Yang pertama, tentu dimulai daripada tidur. Sebelum tidur berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membangunkan kita dalam kondisi sehat. Karena betapa banyak orang-orang yang tidur tidak bangun lagi. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibangunkan dalam kondisi sehat walafiat. Makanya doa selepas tidur kita diajarkan oleh Nabi SAW, alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah Allah mewafatkan kita. Jadi tidur itu disilahkan wafat, karena tidur itu saudara kematian. Berapa banyak orang yang tidur tidak bangun lagi, itu masalahnya. Maka berdoalah kepada Allah sebelum tidur dan setelah tidur. Jadi amalan yang pertama berdoa, berterima kasih kepada Allah karena Allah sudah membangunkan kita. Kemudian yang kedua, ambil wudhu. Kemudian sholat tahajud di situ. Walaupun di bulan Ramadan kita sudah sholat tarawih selepas Isya, bukan berarti kita dilarang tahajud. Boleh tahajud, asal jangan mengulang witir yang sudah dilakukan. Tahajud itu bisa sifatnya 2 rakaat, bisa sifatnya 4 rakaat, bisa sifatnya 8 rakaat, bahkan tidak terhitung rakaatnya. Karena Nabi SAW yang mengatakan, barang siapa yang ketika tahajud dia membaca 10 ayat, kutiba minal lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak tercatat menjadi hamba-hamba Allah yang lalai. Tapi barang siapa yang menambah ayatnya, kata Rasul, menjadi 100 ayat, lam kutiba lahu minal qanitin, maka dia akan dicatat termasuk hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sanggup sampai 1000 ayat, kata Rasul, kutiba lahu minal muqantarin, berarti dia dicatat dia sudah siap untuk menghadapi setelah kematiannya. Subhanallah. Orang yang sanggup sholat malam dan dia bisa membaca ayat sampai 1000 ayat lebih, maka dia tercatat menjadi hamba Allah yang siap menghadapi kematian. Artinya memiliki bekal yang cukup. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka biasakan tahajud. Apalagi di bulan Ramadan, alhamdulillah Allah mudahkan kita bangun. Di luar Ramadan, bangun di sepertiga malam itu sesuatu yang sangat sulit sekali. Kita harus menghadapi rasa kantuk yang luar biasa, kegelapan di tengah malam, rintangan-rintangan yang begitu berat kalau kita bangun di tengah malam, belum lagi setan yang mengganggu kita. Di bulan Ramadan saya pastikan semua orang bisa bangun di sepertiga malam, karena itu waktu sahur. Terkadang ada orang itu yang hanya
mementingkan makan sahur saja. Padahal di sana ada ibadah yang jauh lebih mulia dibandingkan itu. Berdoa dan juga tahajud. Sempatkan berdoa, sempatkan wudu, sempatkan tahajud walaupun 2 rakaat. Baru kemudian sahur. Baru selepas itu ada ibadah yang mulia lagi. Apa itu? Perbanyak istighfar. Karena di waktu ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yastaghfiruni fa'aghfirlah." Siapa yang meminta ampun kepada Allah, ku ampuni dosa-dosanya. Istighfar ini bukan perkara biasa. Ketika kita mengatakan astaghfirullahaladzim, ya Allah ampunilah dosa-dosa kita. Ini bukan kalimat biasa, istighfar itu. Di situ mengandung 2 makna. Makna yang pertama, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita atau agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diazab di akhirat. Makna yang kedua, agar Allah menutupi aib-aib kita. Jadi 2 makna kalau kita katakan, ya Allah astaghfirullahaladzim, aku meminta ampun kepada Allah. Berarti 1, kita meminta agar dosa-dosa kita diampuni. Yang kedua, meminta kepada Allah agar aib kita ditutup. Siapa yang tidak punya aib, ikhwan? Kita ini punya aib. Manusia mulia itu karena aibnya ditutup. Kalau Allah Subhanahu wa taala membongkar aib kita di hadapan manusia, semulia apapun manusia di mata manusia tetap akan jatuh. Karena manusia mulia itu karena Allah muliakan, dan manusia hina itu karena Allah hinakan. Seluruh manusia hendak memuliakan kita. Kalau Allah menjatuhkan kita, tidak mungkin terangkat sama sekali. Sebagaimana satu dunia mau menghinakan kita, kalau Allah angkat derajat kita, tidak ada yang bisa menjatuhkan. Maka istighfar itu artinya meminta kepada Allah agar dosa kita diampuni, dan yang kedua, agar aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan tertutupnya aib itu, kita dimuliakan di mata manusia dan ada kesempatan meminta kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar sekali 2 kali. Nabi loh, yang sudah jadi nabi, yang sudah diampuni dosanya, yang telah, yang sedang dan yang akan datang saja, setiap hari istighfarnya 70 sampai 100 kali. Itu nabi. Harusnya kita lebih daripada nabi, lebih daripada 100 istighfar. Karena setiap kita ini pasti melakukan dosa. Tidak ada manusia yang tidak terlepas dari dosa, dan tidak ada manusia yang tidak terlepas dari aib. Minta diampuni dosanya dan minta ditutup aibnya. Itu kemuliaan istighfar. Kemudian yang keempat, membaca Quran. Walaupun hanya seayat 2 ayat, selembar 2 lembar jadilah. Karena orang yang membaca Al-Quran di waktu sahur itu disaksikan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda." Sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu fajar itu disaksikan para malaikat. Kalau malaikat menyaksikan kita, ini sebuah kemuliaan. Saya kira seayat 2 ayat, 3 atau 4 ayat itu bukan perkara berat bagi kita untuk membacanya. Tapi lihat kemuliaannya, para malaikat menyaksikan dan mendoakan kebaikan untuk hamba-hambanya yang membaca Quran di waktu sahur itu. Bahkan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda bahwa amalan hamba itu akan diangkat di 2 waktu. Pertama waktu asar, dan yang kedua di waktu fajar. Maka barang siapa yang sanggup membaca Quran, bacalah Al-Quran di waktu itu, kata Abu Hurairah. Jadi ini kesempatan berat, bahwa di waktu itu bukan waktu yang sangat biasa, tapi luar biasa. Bisa menyelesaikan urusan kita. Ada kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apa yang kita akan minta. Di situ juga ada kesempatan untuk tahajud, di situ juga ada kesempatan untuk istighfar, dan di situ juga ada kesempatan untuk membaca Quran. Bahkan Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam, ketika putra-putranya
yang menyakiti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, mereka tobat setelah berjumpa Yusuf di Mesir. Kemudian mereka meminta maaf kepada ayah. Maka Yakub mengatakan, mintalah ampun kepada Allah akan kesalahan kalian, dan saya akan berusaha untuk mengistighfarkan, memintakan ampun akan dosa-dosa kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Nabi Yakub selalu membangunkan anak-anaknya setiap waktu sahur. Kemudian meminta anak-anaknya untuk mengaminkan setiap istighfar dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan dosa-dosa mereka semuanya. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu yang berkah. Bukankah Rasul yang mengatakan, tasahharu fa inna fi sahurikum barakah? Makan sahurlah kalian, karena dimakan sahur itu ada berkah. Ya, karena waktu itu waktu berkah. Waktu turunnya Allah di sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam. Dan lihat pengaruh yang ditimbulkan orang yang selalu bangun di sepertiga malam, kemudian dia berdoa, kemudian dia pun sholat, kemudian dia istighfar, kemudian dia membaca Quran. Apa kata Nabi SAW? Syaitan itu akan datang kepada tengkuk setiap kalian di waktu tidur. Kemudian akan mengikat 3 ikatan di leher kita. Setiap ikatan yang diikatkan setan di tengkuk kita itu, setan akan mengatakan, tidurlah karena malam masih panjang. Karena setan itu tidak menghendaki kita bangun di sepertiga malam, kalau bisa dia disuruh bangun selepas subuh. Itu maunya setan. Tapi Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا اسْتَيْقَظَ, kalau dia bangun, kemudian وَذَكَرَ اللَّهِ, dia pun berzikir dan berdoa kepada Allah, حَلَّتْ لَهُ عُقْدَةٌ, maka satu ikatan setan akan terurai. Wa idza tawaddaa halat 'uqdah, kalau dia kemudian berwudu maka hilang 2 ikatan. Wa idza shalla halat 'uqdah, maka kalau dia salat 3-tiganya akan hilang. Lalu apa yang terjadi? Di pagi hari kata Nabi SAW, tayyiban nafsi nasyat, maka dia hatinya akan dipenuhi dengan kebaikan. Dan dia akan memiliki sesuatu yang bisa menjalani hidupnya. Artinya 1 hari dari pagi sampai sore itu jelas tujuan hidupnya. Kalau dia ada masalah, maka Allah uraikan masalahnya. Kalau ada keinginan, maka Allah kabulkan keinginannya. Tapi sebaliknya kata Nabi SAW, kalau dia tidak berzikir, tidak berwudu, tidak salat, tidur, kemudian dia bangun selepas subuh, maka Rasul mengatakan, khabithan nafsi kaslan, maka jiwanya akan buruk dan akan banyak masalah yang terkadang masalah itu tidak tahu dari mana pokok masalahnya. Tahu-tahu banyak masalah saja. Tidak tahu juntrungannya. Dia tidak buat masalah, tahu-tahu datang masalah. Dia tidak menyebabkan sebuah masalah, tahu-tahu datang masalah. Masalah itu akan terus melilit dia dari mulai subuh sampai waktu sore. Dan dia akan sulit keluar dari masalah itu. Lihat bagaimana waktu sahur itu menentukan kebahagiaan kita di dunia khususnya, dan tentu di masa depan kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan waktu sahur di bulan Ramadan ini kesempatan. Kalau di luar Ramadan saja sedemikian luar biasa keutamaannya, maka di dalam Ramadan tentu lebih besar lagi keutamaan waktu sebelum subuh ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la